Makhluk ini seolah meminta kepada Emily untuk memegang tangannya. Meskipun merasa takut, namun Emily memberanikan diri untuk memegangnya. Dan ya, di sini Emily melihat mangsa mereka hampir musnah. Jutaan atau miliaran dari mereka sudah mati. Hal itu membuat Emily sangat terkejut dan mengatakan kalau mereka adalah manusia. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata makhluk ini memiliki tato yang sama dengan Emily. Karena merasa takut, Emily pun langsung pergi. Namun robot ini menghadangnya. Dan ya, ternyata benar saja benda ini adalah sebuah pesawat. Karim sangat terkejut sekaligus cemas karena Emily masih di dalam pesawat itu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, setelah dibawa oleh para tentara, sekarang kelompok dari Sarah tinggal di rumah sakit. Di sini Bill sedang mengotopsi mayat dari makhluk itu. Karena selama 6 bulan mereka sudah berperang melawan makhluk itu. Tom pun merasa heran karena makhluk itu sangat mirip dengan manusia. Bill mengatakan kalau mereka memanglah manusia, namun mengalami mutasi DNA. Dan sekarang Bill sedang berusaha membuat senjata biologis untuk membunuh mereka. Our target is at the docks in Limehouse. Tomorrow, units will simultaneously attack. Dan ternyata besok mereka akan kembali melawan makhluk itu dengan cara menghancurkan pesawatnya. Bill mengatakan makhluk itu memiliki kelumpuhan mutasi DNA yang berakibat sebagian organnya tidak berfungsi. Oleh karena itu, makhluk tersebut sangat mengandalkan robotnya. Tanpa adanya robot itu, mereka pun tidak akan berdaya. Dan ternyata alasan makhluk itu mengambil bayi dan janin manusia untuk menumbuhkan organ mereka. Artinya, jika makhluk itu berhasil melakukannya, maka sangat mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Sementara itu, seorang pria bernama Mika sedang berlari karena dikejar oleh sekelompok orang. Dan ya, mereka berhasil melumpuhkan Mika. Tapi ketika mendekatinya, ternyata Mika masih bisa berjalan dan berhasil kabur. Singkat waktu, besok harinya, mereka mulai pergi untuk melawan makhluk itu dan sangat yakin akan mengalahkannya. Namun seorang pria bernama Lucas melihat 3 orang sedang berjalan ke arah pesawat makhluk itu. Dan ternyata mereka adalah Jonathan, Cole, dan juga Sacha. Lucas pun menyuruh kepada kelompoknya untuk menghentikan mereka sebelum mencapai pesawatnya. Namun tiba-tiba saja Sacha merasakan makhluk itu ada di sini. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali. Karena sekarang Cole dan Jonathan sudah mengetahui kemampuan dari Sacha. Orang ini meminta pada Jonathan untuk ikut dengannya. Karena di depan sana ada pesawat luar angkasa. Dan mereka akan menyerangnya. Orang ini membawa mereka ke markasnya. Dan menyuruh untuk pergi ke atas bertemu dengan Lucas. Di sini Jonathan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari keluarganya. Namun Lucas pun belum pernah melihatnya. Padahal sekarang Jonathan ada di lokasi yang sama dengan keluarganya. Namun masalahnya di lokasi ini ada beberapa tempat untuk bersembunyi. Karena jika berkumpul di satu titik akan sangat berbahaya. Kemudian Lucas pun menunjukkan pada mereka bahwa kelompoknya akan pergi untuk menyerang makhluk itu. Dan Lucas sudah menyiapkan frekuensi gelombang untuk menghentikan robotnya. Dengan cara itu akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan makhluk tersebut. Karena tanpa adanya robot itu mereka pun tidak akan berdaya sama sekali. Dengan sangat hati-hati mereka pun sedang mengawasi para robot ini. Dan menunggu waktu yang pas untuk menghidupkan gelombangnya. Namun mereka pun mulai merasa cemas ketika salah satu robot ini mulai mendekat. Dan ya, seketika robot ini pun terganggu. Mereka pun langsung maju dan mulai membunuhnya. Dengan sangat hati-hati mereka mulai masuk ke dalam.
Namun ternyata pesawat ini sudah kosong, dan mereka menyadari kalau makhluk itu sudah pergi. What's happening? Tapi di sini salah satu dari mereka menemukan seseorang dengan tato di tangannya. Dan ya, ternyata itu adalah Emily. Dan Karim pun langsung melepaskan ikatannya. Sedangkan As yang sedang berjaga di luar tiba-tiba saja dan ya, tanpa diduga, ternyata makhluk itu menyerang mereka. Tentu hal itu membuat situasi menjadi kacau. Dan mereka pun baru menyadari kalau ini adalah sebuah perangkap. Dan ternyata makhluk ini sudah berhasil menyembuhkan diri mereka. Dan sekarang sudah kembali seperti manusia lagi. Itu artinya akan sangat sulit bagi mereka untuk membedakan mana makhluk ini dan mana manusia. Kecuali mereka melihat dari tatonya. Keadaan pun semakin mengedankan sekali. Mereka terpojok dan banyak yang mati. Lukas yang melihatnya tidak bisa melakukan apapun. Karena jika makhluk ini sudah menjadi manusia, maka frekuensi gelombang tidak akan mempan sama sekali. Mereka yang selamat langsung dibawa untuk diobati. Dan seorang wanita bernama Jo merasa tidak menyangka kalau mereka akan kalah. Meskipun banyak dari makhluk ini yang sudah mati. Kemudian Tom mengatakan pada ibunya kalau Emily masih hidup dan sekarang ada di sini. Tentu hal itu membuat Sarah sangat senang melihat anaknya masih hidup. Karena selama 6 bulan Emily dibawa oleh makhluk itu. Sementara itu di tempat lain dengan tangan yang terluka, Mika berhasil sampai di observatorium. Namun di sini Mika pun sudah tidak kuat lagi, sehingga dia pun tidak sadarkan diri. Tidak lama Nathan pun menemukan Mika dan langsung membawanya. Di sini kolonel menyuruh Nathan untuk melihat tasnya dan menemukan sebuah buku dengan tulisan yang aneh. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Mika adalah bagian dari makhluk itu. Mereka merasa heran karena seharusnya makhluk itu tidak bisa berjalan dan hanya mengandalkan robotnya. Kemudian Mika mengatakan kalau dirinya sedang mencari Profesor Bill dan harus menemukannya secepat mungkin. Namun tiba-tiba Mika mengalami kejang dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Joe merasa bersalah karena misinya sudah gagal. Dan sekarang cepat atau lambat makhluk itu pun akan menyerang balik. Dan percuma saja jika pergi makhluk itu akan tetap menemukan mereka. Kemudian Joe bertanya tentang Emily kepada Bill. Karena dirinya merasa aneh bagaimana bisa selama 6 bulan makhluk itu tidak membunuh Emily. Bill mengatakan dulunya Emily tidak bisa melihat, tapi setelah serangan itu penglihatannya pulih kembali dan merasa kalau Emily terhubung dengan makhluk itu. Namun entah kebetulan atau tidak, Emily memiliki tato yang sama dengan mereka. Dan anehnya Emily membuat tatonya sebelum serangan itu datang. Singkat waktu, malam pun datang. Emily bermimpi sedang diikat dan didatangi oleh seorang wanita dari makhluk itu. Di lain sisi, Lukas pun sudah mencari informasi tentang keluarga Jonathan dan mungkin saja mereka ada di sana. Namun Lukas merasa sudah putus asa karena tidak berhasil mengalahkan makhluk itu. Sekarang kita sudah kalah dan mereka sudah menang. Mungkin tidak akan ada harapan, bahkan mustahil untuk mengalahkan mereka dengan bentuk manusia sempurna. Lukas sudah menyerah dan berharap Jonathan bisa menemukan keluarganya. Dan ya, ternyata Lukas loncat dari atas gedung. Karena semua ini sudah berakhir dan tidak ada gunanya untuk berjuang. Pagi harinya di observatorium, mereka kembali bertanya kepada Mika kenapa datang ke bumi. Mika mengatakan kalau kaumnya datang ke sini karena mendengar musik yang dikirim oleh Catherine. Kemudian Catherine bertanya tentang Bill. Entah apa maksudnya, Mika mengatakan kalau Bill yang bertanggung jawab atas penderitaan kaumnya.
Namun semua itu belum terlambat dan bisa mencegahnya. Tapi tidak lama Mika pun kembali pingsan karena lukanya semakin parah. Sedangkan kolonel menolak untuk memberikan antibiotik padanya karena hanya tinggal satu. Lebih baik dia yang mati daripada kita yang harus mati. Sementara itu, senjata biologis yang sedang Bill ciptakan belum siap untuk digunakan dan harus diuji coba terlebih dahulu. Karena takutnya jika dilepaskan tanpa melakukan percobaan, maka kita juga akan musnah. Kemudian mereka berdua pun menghampiri Emily. Di sini Bill dan Joe bertanya ketika Emily ada di pesawat makhluk itu. Namun Emily seolah-olah merahasiakan sesuatu dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingat apapun. Why would they do that? Tapi di sini Emily kembali terbayang dengan perkataan wanita ini. Kalau Emily adalah salah satu dari mereka, itu karena memiliki gen DNA yang sama. Dan itulah alasannya kenapa Emily bisa merasakan perasaan mereka. This is our home. Dan ternyata wanita ini mengetahui kalau Bill sedang menciptakan sebuah virus yang akan digunakan untuk membunuh kaumnya. Oleh karena itu dia menyuruh kepada Emily untuk menghentikan Bill sekarang juga dengan cara membunuhnya. He's creating a virus that will slaughter our people. You have to kill him. Sementara itu di observatorium, Catherine memutuskan untuk memberikan antibiotik kepada Mika agar bisa kembali sadar. Karena Catherine sangat yakin informasi dari Mika lebih penting dan akan berguna. Di lain tempat seperti biasa Emily kembali bermimpi, di mana Emily harus segera membunuh Bill. Karena jika tidak maka kaum mereka akan musnah. Itu artinya Emily juga akan mati. Karena memiliki gen DNA yang sama dengan mereka. Singkat waktu, pagi pun datang. Catherine mengatakan kepada kolonel bahwa dirinya sudah memberikan antibiotik kepada Mika. Tentu hal itu membuat kolonel terlihat marah. Karena tidak seharusnya Catherine memberikan antibiotik kepada Mika. Sementara itu, ternyata orang-orang yang mengejar Mika adalah kelompoknya sendiri. Dan sekarang mereka mengetahui akan mencari Mika kemana. Di lain tempat, ternyata selain untuk memperbaiki organ mereka, mereka juga mengurus para bayi untuk dijadikan bagian dari mereka, agar nantinya bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan manusia. Di sini secara diam-diam Bill mengambil rambut milik Emily untuk dilakukan tes DNA. Namun tiba-tiba Emily datang, dan Bill beralasan bahwa dirinya sedang mencari Sarah. Sementara di observatorium, Mika sudah kembali sadar. Dan Catherine langsung menunjukkan buku tersebut. Mika menjelaskan kalau itu adalah sebuah rumus, dan Bill akan mengetahui apa isinya. Ternyata dulunya para makhluk ini mampu memindahkan objek melalui ruang dan waktu. Dan mereka datang ke bumi tidak perlu membutuhkan waktu, karena hanya tinggal masuk ke dalam sebuah portal. Kemudian Catherine pergi ke dapur untuk mengambil air minum, namun tiba-tiba... Dan ya, ternyata para makhluk itu sudah datang. Kolonel yang mendengar teriakan dari Catherine langsung melihatnya. Keadaan semakin memburuk ketika mereka membunuh Theo dengan sangat sadis dan tanpa rasa ampun sedikit pun. Untung saja Nathan berhasil menembak makhluk ini dan membawa Sophia untuk bersembunyi. Karena kalah jumlah, kolonel menyuruh untuk pergi lewat pintu belakang. Namun sialnya kolonel malah tertembak. Catherine berniat akan menolongnya, namun Nathan mencegahnya karena terlalu berbahaya. Dan kolonel menyuruh kepada mereka untuk pergi meninggalkannya. Tentu saja hal itu membuat Catherine sangat sedih. Tapi Nathan tidak punya pilihan lain karena jika kembali mereka juga akan mati. Dan ternyata Mika tidak ingin kalau kaumnya membunuh manusia. Lebih baik datang dengan damai dan pergi juga dengan damai. Karena pasti ada cara untuk mengubahnya agar mereka bisa berdampingan. Namun kaumnya ingin semua umat manusia mati demi kelangsungan hidup kaum mereka yang terancam musnah. Dia juga sangat marah ketika mengetahui kalau bukunya sudah diambil oleh manusia.
Sehingga tanpa rasa ampun, dia pun langsung saja membunuh Mika. You can kill your own brother. Malam harinya, Bill sangat terkejut melihat hasil DNA dari Emily. Karena ternyata DNA-nya sama dengan makhluk itu. Kemudian Bill pun mengatakan kepada Joe tentang hasil DNA tersebut. Hal itu membuat Joe sangat terkejut bagaimana bisa DNA-nya sama. Namun justru hal itu adalah sebuah keuntungan bagi Joe. Karena Joe menyuruh Bill untuk mencoba virus itu kepada Emily. Itu karena Emily bagian dari makhluk itu. Tapi tentu saja Bill menolaknya. Karena hal itu akan membuat Emily mati secara perlahan. Di tempat yang sama, Emily terbangun dari tidurnya dan berjalan ke tempat Bill bekerja. Di sini Emily sangat terkejut melihat salah satu makhluk ini dijadikan penelitian. Tidak lama Bill datang dan Emily pun langsung bersembunyi. Kemudian Emily muncul di belakang Bill dan berniat untuk membunuhnya. Namun tidak lama Tom pun datang dan Emily kembali bersembunyi. Kali ini rencana Emily gagal untuk membunuh Bill. Singkat waktu pagi harinya, mereka bertiga akan pergi mencari keluarga Jonathan. Namun tiba-tiba mereka pun dihadang oleh kelompok As. Don't shoot, don't shoot, don't shoot! Show me your wrist. Your wrist! Jonathan pun mengatakan kalau dirinya sedang mencari keluarganya. As yang melihat foto itu sangat terkejut dan mengatakan kalau mereka ada di sini. Mendengar hal itu membuat Jonathan sangat senang dan tidak menyangka bahwa keluarganya masih hidup. Sarah. Di sini Sarah pun sangat senang melihat Jonathan masih hidup. You're dead. No. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tom dan juga Emily. Apalagi Jonathan mengetahui kalau Emily bisa kembali melihat. Dibutuhkan perjuangan dan rintangan yang tidak mudah bagi Jonathan untuk bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Kemudian Jonathan memperkenalkan keluarganya pada Cole. Dan di sini Sacha dan Emily sama-sama sangat terkejut karena hanya melihat tentang mereka dalam kilasan dan sekarang bisa bertemu secara langsung. Kemudian Sarah menyiapkan tempat tidur untuk Jonathan. Namun ternyata Jonathan akan tidur bersama Cole karena selama dalam perjalanan Jonathan dan Cole semakin dekat dan sekarang sudah pacaran. Tentu hal itu membuat Sarah sangat sedih. Karena untuk apa Jonathan jauh-jauh datang ke sini kalau hanya untuk membuatnya sakit hati. Lebih baik tidak bertemu sama sekali. Namun Jonathan tidak punya pilihan lain karena menyangka kalau Sarah sudah mati. Dan pada saat itu dirinya sangat sedih dan butuh seseorang untuk membuatnya kembali bersemangat. Singkat waktu malam pun datang. Emily kembali terbangun dan pergi ke tempat Bill. Di sini Emily melihat Bill sedang tidur dan tanpa basa-basi langsung saja. Dan ya, untung saja Karim datang untuk menolong Bill. Singkat waktu pagi pun datang. Cole mengatakan pada Sacha kalau Emily mencoba untuk membunuh Bill. Kemudian Tom meminta maaf kepada Bill atas perbuatan kakaknya dan bertanya tentang Emily apakah bagian dari makhluk itu. Bill mengatakan kalau itu memang benar, karena Emily memiliki DNA yang sama dengan mereka. Namun Bill sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Di lain tempat, mereka bertiga pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Bill. Dengan mencari buku yang pernah Bill tulis, karena pasti di buku itu ada alamatnya. Setelah kejadian tadi malam, Emily pun dikurung dan tangannya diikat, karena takutnya akan melakukan hal yang sama. Dan ternyata tanpa diduga, Bill memutuskan akan melakukan percobaan virusnya kepada Emily. Karena sekarang tidak ada pilihan lain. Apalagi Emily mulai berbahaya untuk mereka. Di sini Emily pun meminta maaf dan sangat menyesal atas perbuatannya. Namun Bill sudah melupakannya dan mengatakan bahwa dirinya akan menyuntikkan obat agar Emily bisa tidur. Tanpa rasa curiga Emily pun tidak menolaknya. Karena dirinya masih dalam keadaan merasa bersalah dan terus meminta maaf kepada Bill. Setelah menyuntikkan obatnya, Bill pun langsung pergi.
Sementara itu mereka pergi mencari obat insulin untuk Emily. Karena setelah virus itu diberikan, secara perlahan Emily pun akan mengalami sakit. Dan untuk menjaga agar tubuhnya tetap stabil, Bill akan menyuntikkan insulin kepada Emily. Namun di sini Karim mendengar ada suara dan pergi untuk mencarinya. Dan ternyata itu hanyalah robot yang sudah rusak. Tapi Scarlett merasakan ada sesuatu dan pergi untuk melihatnya. Ketika kembali, Karim pun tidak melihat Scarlett dan hanya menemukan topinya saja. Di lain sisi, Bill mengambil darah Emily untuk diperiksa. Dan terlihat bahwa virus itu sudah mulai bereaksi pada tubuh Emily. Di sini Jonathan dan Sarah pun ingin melihat Emily. Namun Joe dan Bill melarangnya. Tidak lama mereka pun sudah kembali dan mengatakan kalau Scarlett sudah ditangkap oleh makhluk itu. Joe pun merasa heran untuk apa makhluk itu membawa Scarlett. Di lain tempat, Catherine masih mencari buku yang ditulis oleh Bill. Tapi Sophia menyuruh pada kakaknya untuk istirahat. Namun Catherine menolaknya. Singkat waktu, pagi pun datang. Akhirnya setelah lama mencari, Catherine pun berhasil menemukan bukunya. Namun mereka tidak akan mudah untuk menemukan Bill karena jaraknya yang sangat jauh. Dan pastinya makhluk itu akan menghadang mereka. Tapi mereka pun tidak punya pilihan lain selain pergi dan harus segera menemukan Bill. Di lain tempat, Bill kembali mengambil darah Emily. Namun di sini Emily pun mulai menyadari kalau obat yang diberikan oleh Bill adalah virus. Dan Emily mengatakan kalau Bill akan menggunakan virusnya untuk membunuh mereka. Namun Bill pun tidak peduli sama sekali. Karena yang penting bagi dirinya hanya ingin menolong supaya manusia tidak musnah oleh makhluk itu. Why don't you come down off your high horse? Mereka melihat Scarlett sudah kembali, namun dalam keadaan tangan yang penuh dengan darah. Kemudian mereka pun langsung membawanya untuk diperiksa. Di sini dia pun mengatakan kalau perutnya sangat sakit. Dan ternyata ada bekas jahitan di perutnya. Karena penasaran mereka kembali membuka jahitannya. Dan mereka pun menemukan sebuah benda. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata makhluk itu memasukkan bom waktu pada perut Scarlett. Tujuannya hanya untuk membunuh Bill. Tidak lama makhluk ini pun datang dan langsung membunuh mereka semua. Kemudian Sacha dan Bill pun membawa Emily. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Did you find Bill? Makhluk ini pun memeriksa mayat satu persatu untuk mencari Bill. Namun tentu saja mereka tidak akan menemukannya karena Bill sudah pergi. Di lain tempat, mereka bertiga masuk ke salah satu rumah untuk istirahat. Namun anehnya di sini mereka mendengar suara mobil dan Nathan pun langsung pergi untuk memeriksanya. Ternyata di mobil ini terdapat seorang pria yang tidak sadarkan diri dan mereka pun langsung menolongnya. Tidak lama pria yang bernama Victor ini pun terbangun dan mendengar suara yang sedang menangis. Ternyata itu adalah Catherine yang kembali teringat atas kematian kolonel dan Victor mencoba untuk menenangkannya. Tidak lama Nathan dan Sophia pun datang. Di sini Nathan pun bertanya kenapa mobilnya bisa menyala. Victor mengatakan kalau mobil tua mudah untuk diperbaiki karena tidak banyak peralatan elektroniknya. Catherine lalu mengatakan kalau mereka akan pergi untuk mencari seseorang dan berharap kalau Victor akan meminjamkan mobilnya. Sementara itu, mereka sudah menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun Jonathan dan Sarah merasa khawatir dengan kondisi anaknya. Dan Emily pun meminta kepada Bill untuk mengatakan semuanya. Dengan terpaksa, Bill mengatakan kalau Emily memiliki DNA yang sama dengan makhluk itu. Sehingga dirinya menyuntikkan virusnya pada Emily untuk melakukan uji coba. Sarah, for what? To develop a virus. Fuck you, Will!
Tentu hal itu membuat Sarah sangat marah. Namun Bill tidak punya pilihan lain, karena hanya dengan cara ini kita bisa mengalahkan makhluk itu sebelum mereka memusnahkan semua umat manusia. Dan untung saja Jonathan pun berhasil menenangkan Sarah. Kemudian Bill pun memberikan obatnya pada Sarah, dan obat ini akan membuat Emily kembali membaik. Bukan hanya Sarah saja, namun mereka semua sangat marah atas perbuatan Bill pada Emily. Di sini Joe mengatakan tidak ada harapan lagi bagi kita untuk mengalahkan mereka, karena kita sudah kehilangan virusnya akibat serangan tadi. Bill mengatakan bahwa virusnya tidak hilang, karena virus itu ada di dalam darah Emily. Sekarang Emily dan Sacha semakin dekat dan bisa bertemu langsung, karena selama ini mereka hanya melihat dari sebuah kilasan. Namun untuk sekarang, Sacha belum mengetahui kenapa dirinya bisa merasakan tentang perasaan makhluk itu. Atau mungkin saja Sacha juga bagian dari mereka, sama seperti Emily. Sementara itu di lain tempat, Victor mengizinkan Catherine untuk memakai mobilnya, karena Victor juga memutuskan akan ikut dengan mereka, karena tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal di sini setelah istri dan juga anaknya dibunuh oleh makhluk itu. Dalam perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari seorang wanita. Karena penasaran, mereka pun berhenti dan langsung pergi untuk melihatnya. Di sini mereka melihat para robot ini sudah membunuhnya. Dan ternyata ada seorang anak yang masih selamat. Namun robot ini berhasil menemukannya. Sophia pun berniat ingin menolongnya. Namun Nathan mencegahnya karena jumlah robotnya terlalu banyak, dan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Robot ini pun langsung saja membunuh anak tersebut. Hal itu pun membuat Sophia langsung terdiam dan kembali teringat atas kematian Theo. Sementara itu para makhluk ini, atau kita sebut saja The Others, mau tidak mau harus segera menemukan Bill secepat mungkin. Satu persatu setiap rumah mereka periksa untuk mencari Bill. Namun ketika Isla dan temannya masuk ke salah satu toko, tiba-tiba saja dan ya, kedua tentara ini berhasil menangkap mereka. Namun salah satunya langsung dibunuh dengan sangat sadis oleh tentara tersebut. Sementara di tempat lain, Sophia mengatakan pada kakaknya kalau dirinya sedang hamil anaknya Nathan. Namun Sophia merasa takut jika anaknya lahir, karena jika The Others mengetahuinya, maka akan membawa bayinya. Oleh karena itu, Sophia pun berniat akan menggugurkan kandungannya. Mendengar hal itu, Catherine merasa bingung dan mengatakan mungkin itu yang terbaik. Di lain sisi, Joe dan Bill sedang memikirkan cara untuk mengambil darah Emily secepat mungkin. Karena jika terus diberikan obat insulin, maka virusnya akan menghilang. Dan jika dibiarkan tanpa diberikan obat, maka Emily akan mati bersama para The Others. Dan ya, ternyata dari tadi Sacha mendengarkan pembicaraan mereka. Malam harinya, ketika Bill mengambil air minum, dirinya dikagetkan dengan kedatangan Sacha. Di sini Bill kesulitan membuka minumannya karena tangannya berkeringat. Oleh karena itu, Sacha pun membantu membukanya. Namun ketika diberikan kembali, Sacha pun tidak melepaskannya. Karena kesal, Bill pun langsung pergi. Kemudian Sacha mengejarnya untuk memberikan airnya. Namun kampretnya dengan sengaja Sacha malah menjatuhkannya. Hal itu pun membuat Bill semakin kesal. Namun Sacha lebih kesal karena mengetahui rencana dari Bill kepada Emily. Jadi Sacha akan melakukan apapun untuk melindungi Emily. Karena Sacha yakin kalau dirinya ditakdirkan untuk bersama dengan Emily. Tapi Bill tetap pada pendiriannya, bahwa yang dia lakukan adalah benar. Karena untuk menolong umat manusia agar tidak musnah. Mendengar hal itu membuat Sacha semakin kesal dan langsung saja. Maybe you want to stop. Hey, come on. Dan ya, untung saja As datang untuk menolong Bill. Namun dirinya harus menjadi korban keganasan Sacha yang sudah dibutakan cintanya kepada Emily.
As pun mencoba melawan, namun Sacha menusukkan pisaunya berkali-kali. Hingga akhirnya As pun tidak berdaya. Bill yang melihatnya langsung kabur, karena dia tahu tidak akan menang melawan bocah edan. Sacha mencoba untuk mengejarnya namun tidak berhasil. Kemudian Sacha kembali untuk melihat As. Di sini As memohon pada Sacha untuk menolongnya. Namun kampretnya emang dasar bocah edan. Sacha pun tidak akan menolongnya dan malah membiarkannya begitu saja. Hal itu membuat As semakin kesal dan mencoba untuk berteriak, namun Sacha langsung menutup mulutnya. Karena kehilangan banyak darah, As pun akhirnya mati. Pagi harinya, Catherine berubah pikiran dan meminta kepada Sophia untuk merawat kandungannya. Dirinya berjanji akan menjaga dan juga melindungi Sophia bersama bayinya. Dan mungkin ini harapan bagi manusia agar tidak musnah. Mendengar hal itu membuat Sophia berubah pikiran dan akan merawat bayinya. Sehingga Sophia pun mengatakan kepada Nathan bahwa dirinya sedang hamil. Dan hal itu membuat Nathan sangat senang. Sementara itu ketika sedang berkeliling, Karim sangat terkejut melihat As dalam kondisi penuh dengan darah. Di lain tempat, jalan yang mereka lalui terhalang oleh mobil, sehingga mereka pun mencari jalan yang lain. Awalnya tidak ada masalah, namun tiba-tiba dan ya, para The mulai menyerang mereka dengan barbarnya. Mereka pun langsung turun dari mobil dan pergi mencari tempat yang aman. Namun sialnya Victor malah tertembak. Mereka pun langsung menolongnya dan bersembunyi di dalam peti. Di sini Victor pun akan melawan para The Others dan menyuruh mereka untuk pergi. Karena jika dirinya mati tidak akan merubah apapun. Awalnya Catherine menolaknya. Namun karena tekad Victor sudah bulat, mereka pun tidak punya pilihan lain. Dan sebelum pergi, Nathan pun memberikan granat kepada Victor untuk melemparkan granatnya jika The Others sudah mulai mendekat. Namun di sini Victor kehabisan peluru. Dengan terpaksa dia pun menggunakan granatnya. Dan ya, Victor pun mengorbankan dirinya untuk membunuh para The Others, sekaligus untuk menyelamatkan mereka bertiga. Sementara itu mereka akan pergi untuk mencari Bill. Namun di sini Joe menuduh Emily yang sudah membunuh As. Itu karena sebelumnya Emily mencoba untuk membunuh Bill. Dan ya, karena kebodohan dari Sacha, kini mereka beranggapan kalau Emily adalah pelakunya. Kemudian tanpa rasa bersalah, Sacha datang untuk menghibur Emily. Di sini Sacha mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bersama karena memiliki kesamaan, yaitu bisa merasakan makhluk itu. Dan ya, kalian tahulah ujung-ujungnya mereka pun langsung saja. Di sini mereka pun tidak berhasil menemukan Bill. Karim beranggapan mungkin saja The Others sudah menangkapnya. Namun Joe tidak yakin dan merasa aneh. Kenapa makhluk itu hanya membunuh As sedangkan mereka dibiarkan hidup? Dan ternyata Bill bersembunyi di dalam toko. Namun dirinya merasakan sesuatu. Dan ternyata tentara ini berhasil menemukan Bill dan meminta kepada Bill untuk menunjukkan tangannya. Karena bukan bagian dari makhluk itu, dia pun langsung melepaskan Bill. Kemudian Marcus pun mengajak Bill untuk ikut dengannya. Di sini Marcus tinggal bersama kedua temannya, bernama Dominic dan juga Michael. Kemudian Marcus menunjukkan salah satu dari makhluk itu kepada Bill yang berhasil dia tangkap. She's one of them. Sementara itu mereka bertiga sudah sampai di kota tempat Bill berada dan berniat akan mencari Bill di kampusnya bekerja. Sementara itu, Bill meminta bantuan pada mereka untuk mencari Emily. Karena senjata biologis yang Bill ciptakan ada pada darahnya Emily dan sedang dalam tahap pengujian.
karena Emily memiliki DNA yang sama dengan makhluk itu. Dan ini kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengalahkan The Others. Mendengar hal itu, Marcus pun akan membantu Bill. Di sini Cole sangat terkejut menemukan pisau yang penuh dengan darah di tas anaknya. Dia pun langsung pergi untuk bertanya pada Sacha. Namun jelas saja Sacha pun tidak mengakuinya dan mengatakan kalau darah itu adalah darahnya yang terluka karena pisau tersebut. Cole pun meminta pada Sacha untuk menunjukkan lukanya. Dan ya, karena berbohong, Sacha pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Namun Sacha beralasan bahwa dirinya tidak sengaja melakukannya, karena pada saat itu dirinya akan menghentikan Bill yang berniat akan membawa Emily. Namun Ash mencegahnya dan Bill berhasil kabur. Tentu hal itu membuat Cole sangat marah, karena jika Bill kembali maka semua orang akan mengetahuinya. Sacha mengatakan dirinya melakukan ini semua demi Emily dan akan melakukan apapun untuk melindunginya. Namun ternyata Tom melihat para The Others sudah datang. Dia pun langsung pergi untuk memberitahu yang lain. Dan Joe pun akan pergi untuk mengambil obat milik Emily. Makhluk ini pun menyadari kalau mereka ada di sini dan langsung mencarinya. Setelah mengambil obatnya, Joe melihat makhluk itu mulai datang dan masuk ke tempatnya. Tanpa basa-basi, Joe pun langsung menembaknya. Kemudian mereka pun langsung pergi, dan Bill pun melihat makhluk itu sedang mengepung tempat ini. Namun dirinya sangat yakin kalau mereka berhasil kabur. Have they got the girl? Setelah kembali, Bill melihat Dominic sedang menyiksa Isla, karena dia kesal makhluk itu sudah membunuh keluarganya. Namun Bill tidak setuju dan berniat untuk menghentikannya, karena dirinya membutuhkan makhluk itu sebagai uji coba virusnya. Tapi Bill tidak berani untuk menghentikan Dominic. This is so wrong. Sementara itu mereka berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi. Malam harinya, Catherine merasa putus asa karena belum juga menemukan Bill, dan beranggapan mungkin saja kalau Bill sudah mati. Namun tiba-tiba Catherine melihat cahaya dari gedung lain, dan mereka pun langsung pergi untuk melihatnya, karena mungkin saja itu adalah Bill. Namun ternyata di tempat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tiba-tiba mereka pun sangat terkejut melihat robot itu sedang diikat, dan ada seorang pria yang sudah mati dengan tangannya berdarah. Ketika Catherine menyentuhnya, tiba-tiba robot ini bergerak dan terhubung ke dalam sebuah komputer. Di lain tempat, secara diam-diam, Bill mengambil pistol dan juga kunci borgolnya. Ternyata Bill memutuskan untuk melepaskan Isla dan membawanya pergi dari sini. Pagi harinya, Nathan dan Sophia memindahkan pria ini keluar. Kemudian Sophia kembali ke dalam, sedangkan Nathan memeriksa gedung yang lain. Di sini Catherine pun baru menyadari bahwa komputer ini penuh dengan rumus yang sama dengan di buku milik Mika. Sementara itu ketika terbangun, Isla melihat pisau milik Bill di atas meja dan berniat akan mengambilnya. Namun tiba-tiba saja Bill terbangun dan meminta pada Isla untuk menemukan kelompoknya. Namun Isla tidak akan mengkhianati kelompoknya dan bertanya kenapa Bill melepaskannya. Tentu saja tujuannya agar Bill bisa melakukan percobaan pada Isla, dan perbuatan Dominic pada Isla sangatlah tidak pantas, meskipun Isla salah satu dari mereka. Kemudian Bill menyuruh Isla untuk pergi dari sini, namun Isla merasakan sakit pada perutnya. Itu karena Dominic terus saja menghajarnya tanpa henti. Bill yang kasihan lalu mencari obat untuk Isla. Setelah mendapatkan obatnya, Bill pun lalu memberikannya kepada Isla. Bill pun lalu pergi ke tempat sebelumnya yang sudah diserang, hanya untuk mengambil radio agar bisa menghubungi Joe. Zoe, it's Bill. Zoe. Di lain tempat, Catherine menunjukkan sesuatu kepada Sophia, di mana robot ini memiliki sensor yang canggih. Bahkan manusia pun belum tentu bisa membuatnya, karena sebelum Catherine melakukan gerakan, robot ini sudah bisa mengetahui gerakannya ke arah mana.
ça. Setelah itu, Sophia membuka handphone milik pria yang sudah mati tadi. Dan ternyata pria ini bernama Dylan. Dan Sophia melihat bagaimana Dylan mati karena bunuh diri. Sementara itu, Bill pun berhasil menghubungi Joe dan mengatakan kalau Ash dibunuh oleh Sacha. Bill menyuruh kepada Joe untuk membawa Emily padanya agar bisa mengambil darahnya. Meskipun hal itu tidak akan mudah, namun Joe pun akan berusaha untuk membawa Emily kepada Bill. Yeah, Miss Lily. Di sini, Sophia sedang melihat video dari Dylan, di mana dirinya setiap hari selalu merekam tentang The Others. Dylan tinggal bersama dengan pacarnya bernama Lily. Tapi karena pacarnya ketahuan selingkuh, dengan teganya Dylan meninggalkan Lily di luar, dan mungkin saja sudah dibunuh oleh The Others. Namun setelah itu Dylan pun merasa menyesal atas perbuatannya, dan mungkin hal itulah penyebab Dylan bunuh diri. Sementara itu, Sarah mengatakan kepada Jonathan kalau obat untuk Emily akan segera habis. Mendengar hal itu, Jonathan langsung pergi bersama anaknya yaitu Tom untuk mencari obatnya. Di lain tempat, Islam mengatakan setiap kali dirinya melahirkan, bayinya selalu mati. Dan itu hal wajar bagi para The Others. Namun karena hal itu, jumlah mereka pun mulai berkurang. Oleh karena itu, para The Others menangkap bayi manusia untuk dijadikan bagian dari mereka. Kemudian Bill berniat akan pergi. Namun entah apa alasannya, Bill pun menyuruh Isla untuk kembali pada kelompoknya. Atau mungkin karena Bill tidak tega untuk melakukan uji coba padanya, dan apalagi harus membunuh Isla dalam keadaan sedang sakit. Sementara itu, Jonathan dan Tom sudah sampai di rumah sakit dan langsung mencari obatnya. Di sini Tom tidak berhasil menemukan obatnya, tapi untung saja Jonathan berhasil menemukannya. Namun ketika kembali, Put the rifle on the floor. dan ya, ternyata Tom sudah ditangkap oleh The Others. Mereka sedang mencari Bill dan meminta untuk mengantarkan ke tempatnya. Karena jika tidak maka Tom akan mati. Hal itu membuat Jonathan merasa bingung sekaligus cemas karena melihat anaknya dalam bahaya. Namun dirinya juga tidak tahu kalau Bill ada di mana. Don't tell me where Bill Ward is. I'm going to shoot him in the head. Where he is. Okay. Hingga akhirnya Jonathan berbohong dengan mengatakan kalau Bill ada bersama dengan kelompoknya. Karena jika Jonathan tidak berbohong, otomatis anaknya akan mati. Take you to him. Kemudian Jonathan mengatakan kalau Bill ada di apartemen dan di sana ada 8 orang. Karena kalah jumlah, salah satu The Others langsung pergi untuk meminta bantuan pada kelompoknya. Bill Ward. Wanita ini bertanya pada mereka tentang Bill. Namun tiba-tiba ada anjing yang datang. Melihat wanita ini lengah, Jonathan pun langsung saja dan ya, meskipun tidak mudah, namun Jonathan berhasil membunuhnya. Namun sialnya ternyata Tom tertembak. Sementara itu, Isla bertanya tentang kehidupan Bill. Bill mengatakan kalau hidupnya terasa hampa setelah keluarganya mati oleh The Others. Tidak lama, Joe pun menghubungi Bill dan menyuruh kepada Bill untuk pergi ke laboratoriumnya. Karena Joe berniat akan membawa Emily ke sana secepat mungkin. Namun tiba-tiba Isla mendengar ada yang datang. Melihat Bill lengah, Isla pun langsung saja dan ya, karena terluka, Isla pun tidak mampu untuk membunuh Bill. Kemudian Bill langsung pergi dan malah meninggalkan pistolnya. Isla pun langsung mengejar Bill dan berniat akan menembaknya. Karena Isla mengetahui rencana dari Bill yang akan menyebarkan virusnya. Bill mengatakan bahwa dirinya sudah menyelamatkan Isla. Dan para The Others sudah membunuh miliaran manusia termasuk keluarganya. I should let you kill all of my people. You slaughtered billions. I saved your life. If it wasn't for me, you'd be dead.
Entah apa alasannya, Isla pun tidak jadi menembak Bill dan malah membiarkannya pergi begitu saja. Mungkin karena Bill sudah menyelamatkan nyawanya. Padahal Isla tahu kalau Bill akan menyebarkan virusnya, dan tadi kesempatan bagus baginya untuk membunuh Bill. Di lain tempat, Joe melihat Emily sedang sendiri dan berniat akan membawanya. Tapi tiba-tiba Jonathan dan Tom sudah kembali. Alhasil Joe pun mengurungkan niatnya. Dan untung saja Tom masih bisa selamat, meskipun peluru itu menembus tangannya. Di lain tempat, tanpa mereka sadari, robot ini mencoba untuk melepas kabel yang menempel pada tubuhnya. Sementara itu, Isla pun sudah kembali pada kelompoknya. Hal itu membuat mereka sangat terkejut sekaligus senang. Pagi harinya, pemimpin dari The Other yaitu Depi tidak menyangka kalau Isla masih hidup. Isla menjelaskan kalau dirinya ditangkap oleh tentara dan Bill bersama dengan mereka. Namun salah satu tentara menyiksanya dan Bill sudah menyelamatkan nyawanya. Isla pun mencoba untuk membunuh Bill namun dirinya tidak bisa melakukannya. Karena Bill sama menderitanya seperti kita setelah kehilangan keluarganya. Isla juga mengatakan kalau virusnya ada dalam darah Emily. Depi pun menyadari kalau Bill akan mengambilnya lalu melepaskan virusnya. Dan ternyata Bill pergi ke tempat ketika Helen dibunuh oleh robot tersebut. Karena hanya di tempat ini Bill bisa mengambil darah Emily. Sementara itu, Catherine mulai putus asa karena belum bisa memecahkan rumus di buku milik Mika. Namun ketika melihat video dari Dylan tentang The Others, Catherine pun baru menyadarinya. Tapi tiba-tiba saja komputernya mati. Dan ternyata robot ini berhasil melepaskan kabel pada tubuhnya. Catherine pun mencoba untuk menghubungkannya kembali. Dan ya, tanpa diduga, tangannya malah tertusuk oleh senjata robot itu. Tidak lama Sophia datang dan sangat panik melihat tangan kakaknya terluka. Dan ternyata kematian dari Dylan bukanlah bunuh diri, tapi robot ini yang sudah membunuhnya. Catherine lalu menjelaskan bahwa kedatangan The Others ke bumi tidak membutuhkan waktu sama sekali. Karena ternyata sebelum datang ke bumi, para The Others harus pergi lebih dulu ke masa lalu. Dan setelah itu mereka pun bisa datang ke sini. Itu artinya cara The Others pergi dengan menembus waktu atau sebuah portal. Sementara itu ketika Emily sedang sendiri, tiba-tiba Joe pun langsung menodongkan senjatanya. Joe meminta kepada Emily untuk ikut dengannya bertemu Bill. Karena Bill hanya ingin mengeluarkan virusnya dari dalam darah Emily. Dan setelah itu Emily bisa bebas. Dengan terpaksa Emily pun langsung ikut dengan Joe. Namun ternyata si kampret Sacha melihatnya dan langsung mengikuti mereka. Di sini Joe mengatakan kepada bocah edan kalau Bill hanya ingin virusnya saja dan tidak akan melukai Emily. Karena virus ini akan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Namun Sacha pun tidak peduli sama sekali dan berniat akan menembak Joe. Hingga akhirnya Joe mengatakan kepada Emily kalau Sacha yang sudah membunuh Ash. Karena Sacha mencoba untuk membunuh Bill namun Ash keburu datang. Tentu saja Sacha pun hanya bisa terdiam. Dan Emily sangat marah atas perbuatan Sacha kepada Ash. Hingga akhirnya Emily memutuskan akan pergi bersama dengan Joe untuk bertemu Bill. Sacha pun tidak bisa melakukan apapun karena tidak mungkin untuk menyakiti Emily apalagi membunuhnya. Sehingga Emily dan Joe pun langsung pergi mengajak yang lain untuk ikut bertemu dengan Bill. Then you'll let me go. What's happened? It was Sasha. Dan Emily mengatakan pada mereka kalau Ash dibunuh oleh Sacha. Kemudian Emily mengatakan pada ibunya hanya dengan virus ini, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena meskipun virus itu disebarkan, masih ada kesempatan bagi Emily untuk hidup, yaitu menggunakan obat insulin. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk bertemu dengan Bill. Sacha yang melihat mereka pergi langsung mengikutinya. Dan di sini karena sudah mengetahui semuanya, Catherine pun langsung membunuh robot ini. Kemudian Catherine dan Sophia kembali melihat rekaman video dari Dylan, di mana Dylan sangat menyesal karena sudah mengusir pacarnya. Dylan pun pergi untuk mencarinya namun Lily sudah tidak ada. Dan dirinya melihat robot yang sudah rusak berjalan ke arahnya. Oleh karena itu Dylan pun membawanya untuk diteliti.
Sementara itu, Joe sudah bertemu dengan Bill. Namun Bill cukup terkejut melihat mereka juga ada di sini. Emily lalu mengatakan dirinya siap untuk melakukannya. So are we extracting this thing from my blood? Di sini, Bill pun mulai mengambil darah Emily, dan Sacha mengawasi mereka dari kejauhan. Namun sepertinya Cole menyadari kalau Sacha ada di sana dan langsung pergi untuk mencarinya. Di sini dengan percaya dirinya Sacha mengatakan bahwa dirinya dan Emily akan kembali bersama dan mereka akan memiliki anak. Dan ya, untung saja Cole pun berhasil menenangkan Karim. Di lain sisi, mereka melihat para Da'ader yang sedang membawa robotnya. Dengan sangat hati-hati mereka pun melewatinya. Namun ketika giliran Sophia, salah satu Da'ader menyadarinya dan langsung pergi untuk melihatnya. Dengan cepat Sophia langsung masuk ke dalam bagasi mobil. Namun ternyata makhluk ini membuka semua bagasinya. Hal itu pun membuat mereka berdua merasa cemas hingga akhirnya. Dan ya, untung saja Sophia langsung menembaknya. Mereka pun bergegas pergi karena Da'ader mulai berdatangan. Sementara itu, Bill membutuhkan wadah untuk menyebarkan virusnya agar Da'ader bisa menghirupnya. Dan Joe pun meminta kepada Emily untuk menjadi wadahnya karena Da'ader percaya kepada Emily sehingga bisa dekat dengan mereka. Dan setelah itu biarkan virusnya menyebar. Namun Emily merasa bingung karena hal itu akan membunuh semua Da'aders. Tapi jika Emily tidak melakukannya, maka umat manusia akan musnah termasuk keluarganya sendiri. Hingga akhirnya Emily pun lebih memilih untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian Bill pun langsung menyuntikkan virus tahap keduanya yang sudah disempurnakan. Sekarang tinggal menunggu virusnya bekerja. Dan setelah itu Emily pun bisa bertemu dengan Da'ader untuk menyebarkan virusnya. Di sini Sacha kembali melihat bayangan tentang Emily, di mana Emily dalam keadaan sakit dan Da'ader mencoba untuk menolongnya. Karena khawatir, Sacha pun langsung pergi untuk menolong Emily. Sementara itu virusnya mulai bereaksi dan Bill mengambil darah Emily untuk diperiksa. Namun di sini Bill sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Dan ternyata virusnya menjadi lebih agresif. Dan hal itu akan sangat berbahaya bagi Emily. Karena jika diberikan obat insulin maka Emily akan mati. Awalnya Bill sangat yakin kalau Emily akan baik-baik saja. Namun ternyata sekarang ini Emily sedang hamil. Dan jika dipaksakan maka Emily akan mati bersama dengan bayinya. Hal itu pun membuat Bill merasa bersalah. Karena dirinya sudah berjanji kepada Sarah kalau Emily akan baik-baik saja. How soon until we can send her to them? She's already infectious. Di sini Sacha berhasil masuk dan melihat Bill sedang mengambil darah Emily. Tentu hal itu membuatnya sangat marah dan menyuruh kepada Bill untuk menghentikannya. Bill mengatakan virusnya menjadi agresif karena Emily sedang hamil. Sacha semakin marah kepada Bill karena hal itu akan membunuh Emily. Sarah yang tahu kalau anaknya akan mati terlihat marah kepada Bill karena Bill sudah berjanji kalau Emily akan baik-baik saja. Sehingga Sacha pun berniat akan membawa Emily kepada Da'aders karena mereka bisa menyelamatkan Emily sebelum terlambat. Dan Sarah pun akan ikut untuk menjaga anaknya. Tidak lama Jonathan datang dan melihat Bill terluka. Di sini Bill mengatakan kalau Sacha sudah membawa Emily dan mereka akan pergi ke tempat Da'aders. Jonathan pun berniat akan menyusulnya. Namun Bill mencegahnya karena virusnya sudah mulai bereaksi. Dan hal itu akan membunuh para Da'aders. Setelah situasi aman, mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Bill. Dan di sini Karim melihat mereka sedang berjalan ke tempatnya, sehingga dia pun langsung pergi untuk mencegahnya karena menyangka mereka adalah Da'aders. Guns down. Di sini mereka pun saling curiga satu sama lain. Karena sama-sama mengira bagian dari Da'aders. Catherine mengatakan bahwa kami datang dari observatorium hanya untuk bertemu dengan Bill.
Dan untung saja Cole mengetahui kalau Catherine orang pertama yang menemukan sinyal dari The Others. Sehingga mereka pun percaya kalau Catherine bukanlah bagian dari The Others. Yes? Dan ya, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan juga rintangan yang tidak mudah, akhirnya Catherine pun bisa bertemu dengan Bill. Sementara itu mereka sudah sampai di tempat The Others. Dan untung saja salah satu The Others yaitu Ruben mengetahui kalau Emily bagian dari mereka, sehingga dia pun tidak jadi untuk menembak. Sacha mengatakan kalau Emily sedang sakit dan meminta untuk menolongnya. Karena dalam bayangannya Sacha melihat Ruben sedang menolong Emily. Namun Ruben meminta untuk mengatakan lebih dulu di mana Bill dan berjanji akan menolong Emily. Tapi Sarah pun menyuruh untuk tidak mengatakannya, karena tentu saja Dadar akan membunuh mereka semua. Namun ketika Ruben lengah, Sarah pun langsung menodongkan senjatanya. Namun Ruben tidak akan menolong Emily sebelum mengatakan di mana Bill berada. Tapi Sarah pun tetap tidak akan mengatakannya hingga akhirnya. Dan ya, emang bocah edan. Dengan teganya Sacha pun langsung membunuh Sarah. Karena yang penting bagi dirinya Emily bisa selamat dan apapun akan dia lakukan. Bahkan dia pun mengatakan tempat Bill berada. Hal itu membuat Emily sangat sedih. Namun Sacha tidak peduli kepada Sarah, dan mereka pun langsung membawa Emily ke dalam pesawatnya. Sambil menahan rasa sakit, Emily terlihat marah karena Sacha sudah membunuh ibunya. Namun Sacha tidak punya pilihan lain, karena jika tidak melakukannya maka Emily akan mati, dan Sacha tidak mau hal itu terjadi. Sementara itu, Catherine mengatakan kalau buku ini milik Mika, salah satu dari The Others, yang datang ke tempatnya untuk mencari Bill. Dan Catherine pun tidak mengerti apa isi buku tersebut. Dan Mika percaya kalau Bill bisa membantu mereka untuk mengubah semuanya. Namun ternyata Bill sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Di tempat yang sama, Cole mengatakan kalau Sacha akan melakukan apapun untuk Emily. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata para The Others sudah datang, tentu saja untuk membunuh Bill. Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Di sini Debbie pun berhasil menemukan virusnya, namun tiba-tiba. Dan ya, ini semua karena ulah dari Sacha, yang sudah mengatakan para The Others tempat mereka bersembunyi. Debbie mengetahui kalau Bill sudah menyuntikkan virusnya kepada Emily, sehingga Debbie langsung membawa Emily ke dalam pesawatnya. Dan sebentar lagi pesawat itu akan terbang meninggalkan bumi. Itu artinya The Others akan tetap hidup dan tinggal di bumi. Dan lagi-lagi entah apa alasannya, Bill pun tidak membunuh Debbie. Sementara itu ternyata benar saja. Ruben pun sudah terkena virusnya, dan pesawatnya akan terbang meninggalkan bumi. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat pesawatnya sudah terbang meninggalkan bumi. Itu artinya rencana dari Bill untuk membunuh para The Others sudah gagal. Dan sekarang mereka harus kembali memikirkan cara untuk mengalahkan para The Others. Kemudian Cole mengatakan kalau anaknya memiliki penyakit distrofi otot, yaitu kelainan genetik pada otot. Hal itu pun membuat Bill sangat terkejut, karena makhluk itu juga memiliki kelainan genetik yang sama seperti Sacha. Malam harinya, Isla merasa sedih karena Ruben sudah meninggal. Debbie mengatakan kematian dari Ruben untuk melindungi kita semua agar tidak musnah. Sedangkan untuk Emily dan Sacha, robot mereka akan merawatnya. Dan entah apa maksudnya, Bill mengatakan kepada Catherine kalau Sacha dan Emily adalah Adam Hawa dari kaum The Others. Artinya awal mula adanya The Others dari mereka berdua. Aduh, makin lama makin pusing ini film cuy. Itu karena Sacha memiliki kelainan penyakit otot, dan Emily memiliki penyakit Stargardt atau kebutaan langka. Hal itu pun akan menyebabkan mutasi gen pada anak mereka. Dan keturunan dari mereka sudah melintasi waktu untuk kembali ke masa sekarang, karena mereka datang dari masa depan.
Dan itulah alasannya kenapa Mika datang ke masa sekarang, agar Emily dan Sacha tidak bersama. Karena jika mereka bersama maka umat manusia akan musnah. Dan sekarang hal itu sedang terjadi. Dan Mika pun tidak ingin hal itu terjadi kepada manusia. Sehingga dia pun dibunuh oleh kaumnya sendiri karena mengetahui rencana dari Mika. Sedangkan tujuan dari The Other datang ke sini tentunya untuk membunuh umat manusia dan mengambil bayinya. Itu karena di masa depan kaum mereka hampir musnah akibat ulah manusia. Di sini Emily dan Sacha pun bisa merasakan dan melihat masa depan mereka, bahwa mereka berdua adalah cikal bakal dari The Others. Dan sekarang Debbie juga baru menyadarinya kalau Emily sangatlah penting bagi mereka. Emily yang sadar kalau ini semua perbuatan dari mereka, berniat akan menghentikan semuanya agar tidak pernah terjadi, dan meminta kepada Sacha untuk membunuhnya. Everything has happened. How? You have to kill me. Sementara itu, para robot ini sedang mengumpulkan mayat untuk dibakar. Pagi harinya, mereka pun melihat tumpukan mayat yang sudah dibakar. Joe beranggapan kalau The Other merasa bahwa mereka sudah menang. Di lain sisi, ketika Isla sedang berjalan, dirinya pun dikagetkan dengan kedatangan Bill. Di sini, Bill tidak berniat untuk membunuh Isla. Dirinya hanya ingin bicara tentang masa depan dan juga masa lalu dari The Others. Kemudian Bill menunjukkan buku milik Mika pada Isla. Hal itu membuat Isla bertanya dari mana Bill mendapatkan buku ini. Bill mengatakan kalau salah satu The Other datang ke observatorium dan memberikan buku ini. Isla pun menyadari kalau itu adalah Mika, karena ternyata Mika dan Isla sepasang suami istri. Bill menjelaskan kalau Mika dibunuh oleh kaumnya sendiri, karena Mika tidak ingin manusia dan The Other saling berperang. Namun para The Other yang lain tidak setuju. Maka dari itu mereka pun membunuh Mika. Namun tentu saja Isla tidak percaya begitu saja, karena mana mungkin The Other membunuh kaumnya sendiri. Dan di sini Bill membutuhkan bantuan dari Isla untuk memecahkan rumus pada buku ini. Namun Isla menolak untuk membantu Bill karena tidak ingin mengkhianati kelompoknya sendiri. Tapi Bill yakin kalau Isla akan berubah pikiran, sehingga Bill pun memberikan radio padanya dan menyuruh Isla untuk pergi. Sementara itu di kapal luar angkasa, sambil merangkak Emily berusaha mendekati mayat Ruben untuk mengambil senjatanya. Dan Emily berniat untuk bunuh diri agar kaum dari The Other tidak pernah ada. Namun Sacha langsung mencegahnya dan tidak akan membiarkan Emily mati. Hal itu membuat Emily marah karena dirinya tidak ingin menjadi cikal bakal adanya The Others. Tapi Sacha tidak peduli karena yang penting bagi dirinya bisa bersama dengan Emily. Di sini Isla memaksa Debbie untuk mengatakan tentang kematian dari Mika. Dengan terpaksa Debbie mengatakan kalau Mika beranggapan bahwa yang mereka lakukan adalah salah dan bukunya sangat berbahaya untuk The Others. Sehingga dengan terpaksa Debbie menyuruh Joakim untuk membunuh Mika. Itu karena Mika sudah mengkhianati kaumnya sendiri. Malam harinya Isla pun sepakat untuk kembali bertemu dengan Bill dan mengatakan semuanya. Namun ternyata itu semua adalah jebakan. Karena lagi-lagi Isla tidak ingin mengkhianati kelompoknya dan Bill akan menjadi ancaman untuk kaumnya. Kemudian mereka pun langsung pergi ke tempat Bill berada. Namun ternyata Bill dan kelompoknya tidak ada. Dan ya, ternyata Isla sudah menipu Debbie. Dia pun pergi untuk bertemu dengan Bill di tempat lain. Alasannya karena Isla sangat marah kepada Debbie karena sudah membunuh Mika. Kemudian Isla pun menjelaskan tentang isi buku tersebut, di mana The Other berniat akan melakukan perjalanan ke tempat dan waktu yang lain. Namun Isla tidak mengetahui kaumnya akan pergi kemana atau zaman apa, karena hanya pemimpin dari The Other yang mengetahuinya. Tapi jika mereka ingin menghentikan semuanya, maka mereka harus pergi ke masa lalu sebelum The Other datang ke bumi, tepatnya yaitu sebelum serangan datang. Karena di masa depan Bill adalah orang yang membantai kaumnya, sehingga nenek moyang mereka pergi ke bumi untuk bersembunyi. Dan untuk pergi ke masa lalu mereka harus menggunakan pesawat dari The Others. Dan setelah pergi ke masa lalu mereka pun harus memutus putaran waktunya. Dan hanya dengan cara ini mereka pun bisa menghentikan semuanya. Alasan Isla mengatakan itu semua sama halnya dengan Mika karena tidak ingin kaumnya membunuh umat manusia. Dan ternyata Bill bersama Catherine yang akan pergi ke masa lalu untuk menghentikannya agar semua ini tidak pernah terjadi.
Namun ternyata Depi berhasil menemukan mereka dan langsung saja di sini Catherine menyuruh Bill dan Isla untuk pergi, sementara dirinya akan mencoba untuk menahan mereka. Namun sialnya robot ini berhasil menembak Catherine. Sedangkan mereka berhasil masuk ke dalam pesawatnya, dan Isla pun mulai menghidupkannya. Kemudian Isla pun langsung pergi. Namun Depi sudah sampai dan langsung menembak Isla. Tapi untung saja di waktu yang bersamaan Bill berhasil melakukannya. Dan ya, sekarang Bill sudah ada di masa lalu, yaitu sebelum para The Other datang ke bumi. Dan Bill pun tidak menyangka sekaligus senang melihat anaknya masih hidup. Kemudian Bill pun berniat akan pergi. Namun tiba-tiba Bill melihat Emily dan langsung mengikutinya. Dan ternyata Isla juga ada di masa lalu. Itu artinya Depi dan kelompoknya juga ikut terbawa ke masa lalu. Karena ketika Bill melakukannya, mereka semua masih ada di dalam pesawat. Di sini Bill kembali teringat kalau Emily dan Sacha adalah inti dari semuanya. Itu artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bill harus membunuh Emily di masa sekarang. Karena hal itu akan merubah masa depan. Namun tentu saja hal itu pun tidak akan mudah. Itu karena Depi dan kelompoknya ikut terbawa ke masa lalu. Di sini Depi pun bisa merasakan kalau Emily ada di sini dan menyadari kalau Bill akan memutus lingkaran waktunya. Sementara itu Bill melihat Emily sedang menangis, lalu menghampirinya dan mengatakan kalau dirinya adalah dokter. Di sini Emily mengatakan bahwa semua orang menganggap dirinya sudah gila, karena ternyata Emily bisa melihat semua orang banyak yang mati dan merasa kalau itu adalah nyata. Kemudian Bill pun mengajak Emily untuk ikut dengannya. Sedangkan Depi dan Joki masih mencari Bill. Di sini Bill mengatakan bahwa yang Emily lihat adalah masa depan dan itu sebuah kenyataan. Karena di masa depan kita saling kenal, dan banyak dari manusia yang sudah mati bahkan hampir musnah. Dan Bill pun hanya memiliki satu kesempatan untuk menghentikannya. Hal itu membuat Emily merasa takut, namun Bill tidak punya pilihan lain hingga akhirnya. Kemudian Bill pun langsung pergi. Dan Depi yang melihatnya tentu saja sangat terkejut karena Emily sudah mati. Dan hal itu akan merubah masa depan. Namun di sini Bill merasa belum tenang, karena seharusnya malam ini meteor itu akan datang. Dan Catherine juga tidak merasakan adanya sinyal dari luar angkasa, karena seharusnya Catherine bisa merasakan adanya sinyal. Pagi harinya Bill terbangun dan bertanya pada anaknya, apakah semalam sudah terjadi sesuatu. Daniel mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi apapun. Tentu hal itu membuat Bill sangat senang, karena ternyata dirinya berhasil melakukannya. Sekarang umat manusia tidak akan musnah dan The Other tidak akan pernah ada. Hal itu pun membuat Karim bisa bertemu dengan pacarnya. Karena jika serangan itu datang maka Karim tidak akan pernah bertemu dengan pacarnya. Dan dirinya pun masih bersembunyi di dalam tangki mobil. Namun anehnya, di sini Joe malah bermimpi ketika tempat mereka diserang oleh The Others. The fire. Pagi harinya Joe melihat berita tentang seorang profesor yang ditangkap karena kasus pembunuhan. Dan tentu saja orang itu adalah Bill yang sudah membunuh Emily. Tentu hal itu pun membuat Joe sangat terkejut, karena di masa sekarang mereka tidak saling kenal. Namun Joe malah melihat Bill dalam mimpinya. Dan ternyata Isla juga sudah mati. Namun belum bisa dipastikan penyebab kematiannya. Apakah karena ditembak oleh Depi, atau karena Emily sudah mati, sehingga di masa depan The Other tidak akan pernah ada. Namun setelah kematian Emily, Depi dan kelompoknya pun tidak pernah ada kabar. Dan season 2 pun